Klinik Pijat Berkah Sehat Tunanetra Terapi Totok Punggung 089783600915. Pengobatan mistis. Salah satu ujian yang bisa menyebabkan orang menyekutukan Allah dan berbuat kesyirikan adalah ujian di bidang pengobatan. Ujian dalam permasalahan kesehatan. Sebab sejak masa silam, sejarah telah mencatat salah satu metode pengobatan yang digunakan oleh orang-orang Yahudi adalah sihir dan aneka turunannya bahkan di zaman Nabi Isa. Di antara alasan Allah memberi mukjizat kepada beliau sesuatu yang mirip dengan pengobatan, para ahli sejarah mencatat karena masyarakat di masa tersebut tergila-gila dengan pengobatan. Siapa yang mampu memberikan pengobatan dia akan dianggap pahlawan, padahal bisa jadi hakikatnya ia sedang menjerumuskan umat ke dalam pintu-pintu larangan dan kesesatan. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihi salam, dan beliau diberi mukjizat berupa keistimewaan dalam bentuk pengobatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda, mukjizat, dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda, kebenaran kerasulanku, bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Quran Ali Imran 49. Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Isa yang tengah berdakwah di tengah umatnya. Lalu Nabi Isa alaihi salam menceritakan tentang mukjizat yang beliau miliki. Di antaranya adalah menyembuhkan orang yang buta tanpa bola mata. Karena buta itu ada buta yang masih memiliki bola mata tapi tidak berfungsi atau bahasa Arabnya, ama, Arab. Dan ada buta yang sejak lahir, atau tidak memiliki bola mata yang disebut dengan akmah, Arab. Dan buta dengan tanpa bola mata lebih parah dari buta yang memiliki bola mata. Dan Nabi Isa mampu menyembuhkannya. Beliau juga bisa menyembuhkan penyakit abros yaitu lepra. Bahkan beliau bisa menghidupkan orang yang telah mati. Semua itu beliau sampaikan terjadi atas izin Allah. Mukjizat-mukjizat ini sebagai bentuk tantangan kepada masyarakat di zaman tersebut. Kalau kalian benar-benar hebat dalam ilmu pengobatan tapi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka Nabi yang diutus oleh Allah memiliki kemampuan lebih hebat dari itu. Dan itu adalah bagian dari tanda kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada beliau. Demikian juga peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang adanya praktek sihir untuk tujuan pengobatan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jampi-jampi, jimat, dan tiwalah adalah syirik. HR. Bukhari. Nabi menyebutkan sesungguhnya praktek jampi-jampi, menggunakan aneka jimat, dan tiwalah yaitu sihir untuk membuat orang jatuh cinta, seperti gendam, pelet, DLL kata Nabi, semua ini adalah kesyirikan. Praktek-praktek seperti ini dilakukan oleh orang yang dikenal sebagai nabi palsu, seperti Musailimah al-Kadzab. Karena dia membuka praktek pengobatan, kemudian sebagiannya sembuh karena pengobatannya, lalu ia diterima di masyarakat hingga akhirnya mengaku sebagai nabi. Demikian juga Aswad al-Insi, seorang nabi palsu yang dagangannya juga di bidang pengobatan. Dari sini kita perlu selektif. Semata-mata bisa mengobati bukan berarti dia orang yang hebat dan istimewa. Sebab mengobati bisa dilakukan oleh siapapun, tapi tetap kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengobatan adalah ikhtiar. Sebagaimana seorang bekerja juga adalah ikhtiar. Yang namanya mencari obat adalah usaha manusia, sebagaimana mencari rezeki juga adalah usaha manusia. Tapi hasil semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan belum tentu yang berhasil berarti benar. Karena ada orang yang mencari rezeki dengan cara yang salah, dia berhasil. Ada orang mencari rezeki dengan cara korupsi, riba, DLL dan dia menjadi kaya. Berhasil lolos dari hukuman hingga ia meninggal. Apakah karena dia berhasil menjadi kaya dan selamat dari hukuman berarti Allah ridha kepadanya? Maka dari itu, tidak ada hubungan antara keberhasilan dengan nilai kehalalan. Bisa jadi ada orang yang berhasil, tapi dia menempuh usaha yang salah, kita tetap menghukuminya menempuh cara yang salah. Bedakan keberhasilan dengan proses. Yang dinilai adalah proses, sementara keberhasilan murni takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ada seseorang yang usahanya maling, kemudian dia berhasil. Ada orang yang mencari rezeki dengan cara menipu orang, kemudian dia berhasil mengumpulkan harta dengan profesinya ini. Apakah ini diridai oleh Allah? Tentu tidak.
Sama halnya dengan seseorang mencari pengobatan dengan cara sihir, lalu dia berhasil. Apakah Allah meridai sihir itu? Jawabannya, Maha Suci Allah dari yang demikian. Oleh karena itu, seorang muslim yang cerdas mampu membedakan mana proses dan mana hasil. Tidak semua keberhasilan itu menunjukkan Allah meridai hal tersebut. Semoga bermanfaat.